Selamat FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Mimbar Agama Kristen. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, seperti biasa di hari Selasa malam Rabu, kita bersama di acara Mimbar Agama Kristen. Malam hari ini bersama narasumber Daud Subiantoro STH, penyuluh agama Kristen. Baik pendengar, dari studi kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam buat kita semua. Kembali kita berjumpa di dalam program renungan Mimbar Agama Kristen malam hari ini. Sebelum kita akan memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih, ucap syukur untuk malam hari ini. Kembali kami boleh ada sebagaimana kami ada oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar atas hidup kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan sebagai dasar hidup kami sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan yang setia kepada Engkau, dan biarlah melalui firman-Mu nanti kami boleh diajarkan untuk terus melakukan kebenaran sesuai dengan apa yang Engkau teladankan pada setiap kami. Terima kasih. Kami akan mulai renungan firman Tuhan malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi salam buat para pendengar setia Pro 1 RRI Palembang yang berbahagia. Ya, izinkan saya malam hari ini menyampaikan renungan singkat tentang bagaimana kita bisa mengenakan karakter Kristus. Sebelumnya kita akan buka dalam Alkitab kita di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, kita tahu bahwa tidak ada manusia yang di bumi ini yang menjadi contoh dan teladan yang sangat baik selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu pendengar setia Pro 1 RRI Palembang yang berbahagia, hari ini kita menginjak hari yang ke-10 setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu banyak pesan Paskah yang sudah kita dengar, bahkan kita sudah mengikuti dan mengenang serta mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang menebus dosa-dosa kita. Dan kita boleh melihat semuanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan semuanya itu yang seharusnya kita mati karena dosa kita digantikan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bagaimana kita melihat banyak pesan Paskah yang kita terima di waktu-waktu kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Ada yang mengatakan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus memberi pengharapan yang baru. Kebangkitan Tuhan Yesus dapat mengubah hidup kita. Kebangkitan Tuhan Yesus bermakna dalam setiap kehidupan kita. Dengan kebangkitannya kita boleh belajar bagaimana kasih Tuhan itu yang sangat sempurna itu menjadi contoh dan teladan bagi hidup kita. Dan banyak sekali pesan-pesan Paskah, pesan-pesan dari kebangkitan Tuhan Yesus yang bermakna dalam setiap kehidupan kita. Nah, seyogyanya kita sebagai anak-anak Tuhan
orang-orang Kristen yang ada di muka bumi ini, kita boleh merespon bagaimana dengan teladan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Seharusnya kita melakukan apa setelah Paskah, setelah kebangkitan itu. Nah, ini yang akan kita pelajari. Baik, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca, bahwa hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kita boleh melihat perkataan Tuhan Yesus itu iya dan amin. Oleh sebab itu kita harus mengadopsi, kita harus mengenakan karakter Kristus itu. Bagaimana sifat-sifat Kristus, bagaimana kehidupan Kristus yang harus kita teladani, yang harus kita contoh dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Artinya mengenakan karakter Kristus itu berarti mengadopsi sifat-sifat Yesus dalam kehidupan sehari-hari melalui pertumbuhan kerohanian kita secara kontinu. Dan kita lihat secara Alkitabiah, hal ini sering dikaitkan dengan bagaimana perwujudan dari buah roh yang ada dan tertulis di dalam setiap firman Tuhan yang ada. Supaya apa? Kita dapat mentransformasi diri kita. Kita dapat merubah diri kita dari kehidupan lama yang duniawi menjadi kehidupan yang baru yang berpusat kepada Allah saja. Nah, kita boleh mempelajari ini semua karena selama kita masih ada di bumi ini, kita tidak bisa hidup semena-mena menjadi kepuasan dan keinginan dari daging kita pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu kita akan belajar beberapa hal mengenai mengenakan karakter Kristus dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, karakter utama yang harus dikenakan itu apa? Berdasarkan firman yang kita baca tadi, ya, kita boleh melihat bagaimana ada belas kasihan yang Yesus ajarkan kepada kita. Contohnya, Bapak Ibu, ketika Via Dolorosa, ketika Yesus setelah dicambuk di di pelataran di hadapan Pontius Pilatus, kemudian menuju ke Bukit Golgota, Yesus memanggul salib, ya, memanggul salib kemudian berjalan tertatih-tatih. Kita melihat ada perempuan-perempuan Yerusalem yang dinamakan putri-putri Yerusalem sambil berkata demikian. Yesus merasa sedih, merasa empati, merasa ikut menderita. Tetapi Yesus berkata, hai perempuan-perempuan Yerusalem, jangan tangisi diriku, tangisilah keluargamu, tangisilah masa depanmu. Artinya apa? Seorang putri Yerusalem, seorang perempuan-perempuan Yerusalem yang mempunyai belas kasihan juga terhadap penderitaan Tuhan Yesus, melakukan kasih seperti yang nyatakan di dalam hukum kasih itu. Nah, kita melihat, kalau kita lihat para imam tua-tua dan ahli Taurat, orang-orang Farisi pada waktu itu, mereka tahu tentang firman, mereka tahu tentang Taurat, mereka tahu tentang Alkitab, dan isinya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mereka tahu loh sejarah itu, tetapi mereka tidak mau melakukan hal itu. Bagaimana mengenakan belas kasihan seperti yang Yesus ajarkan pada waktu itu. Faktanya ketika Yesus disalib di atas kayu salib, mereka hanya menonton dan merasa bahwa akulah yang menang. Engkau tidak bisa turun dari salib, tidak bisa menyelamatkan dirimu. Dan itu membuktikan bahwa engkau kalah. Itu yang dikatakan oleh para ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kenapa orang-orang Yahudi juga ikut-ikutan? Karena FOMO. Mereka melakukan itu karena FOMO. Tahu FOMO ya Bapak Ibu Saudara? Mereka ikut-ikutan. Dan sangat fatal kalau hidup kita di dunia ini ikut-ikutan saja. Oleh sebab itu, mari kita melihat bagaimana apa yang diajarkan Tuhan Yesus, karakter Yesus tentang belas kasihan ini kita terapkan benar-benar dalam setiap kehidupan kita. Fakta yang kedua, ketika
Yesus dicambuk, diolok-olok, diludahi, dihina. Ahli Taurat, bahkan imam-imam tua, orang-orang Farisi, bahkan orang-orang Yahudi yang berteriak salibkan dia itu. Mereka tidak mempunyai hati nurani kemanusiaan yang ada. Sehingga ini membuktikan bahwa mereka benar-benar tidak punya belas kasihan, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari kita belajar karakter utama yang harus dikenakan sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai orang-orang Kristen. Kita adalah milikilah belas kasihan, milikilah empati dan kepedulian yang mendalam terhadap sesama kita. Jangan ketika kita melihat teman kita yang sedang mendapat masalah, mendapat musibah, kemudian kita ngomong syukurin. Syukurlah, itu akibat kelalaianmu, itu akibat dosamu, itu akibat apa, dan menyalahkan. Jangan. Itu yang tidak disenangi oleh Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus meneladani apa yang seperti Yesus teladankan. Dan itu dibuktikan oleh Allah Bapa kepada Tuhan Yesus, bahwa Allah mengasihi manusia melalui putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Yang kedua, sifat apa yang harus kita teladani? Kebaikan. Kebaikan itu memang sifatnya subjektif, tetapi kita boleh belajar dengan kebaikan kita. Orang pasti melihat, oh ternyata orang-orang Kristen seperti yang seperti yang pernah kita dengar ya. Ada pernah dibilang, kalau engkau ditampar pipi kananmu, kasihkan pipi kirimu. Artinya apa? Jika kita disakiti, jika kita difitnah, kita dipermasalahkan, kita tidak membalas orang itu dengan kejahatan kembali, bertindak dengan murah hati tanpa mengharapkan imbalan. Ya, kita melihat bagaimana misalkan orang butuh bantuan, teman-teman kita butuh bantuan, secara nurani kita boleh melihat seperti Yesus yang pernah katakan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, tergeraklah hatinya oleh kebaikan. Di situ kita boleh melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Kalau kita mau memberikan kebaikan kepada orang lain, jangan minta imbalan, jangan mengharapkan imbalan. Yang ketiga, milikilah kerendahan hati, menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan tidak bersikap sombong. Artinya apa? Kita nggak bisa semena-mena terhadap orang yang menyakiti kita. Tuhan selalu mengajarkan rendah hati. Tuhan selalu mengajarkan, ayo tetap rendah hati. Karena kita tahu sifat ini sulit sekali kita juga untuk melakukan itu. Tetapi kita harus belajar bagaimana mengenakan karakter Kristus itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kita terus belajar. Proses belajar terus menerus dalam setiap kehidupan kita. Kemudian kita memiliki kelemah lembutan. Karena kita tahu kekuatan yang terkendali dalam menghadapi situasi sulit atau hal-hal yang masalah yang besar itu, kita tidak bisa dengan emosi kita. Kita belajar untuk lemah lembut. Kita belajar untuk menghadapi orang-orang yang mungkin keras terhadap kita, ya. Kita bisa melihat ini semua, kita bisa mencontoh apa yang Tuhan Yesus ajarkan, memiliki kelemah lembutan, tidak semena-mena terhadap orang-orang yang kita hadapi di kehidupan kita hari-hari itu. Kemudian kita memiliki kesabaran. Sebenarnya Bapak Ibu pendengar setia Pro 1 RRI Kota Palembang yang berbahagia, kesabaran ini bagi saya itu adalah sekolah terus dalam setiap kehidupan kita. Sabar itu tidak ada henti-hentinya. Banyak sekali terjadi dalam setiap kehidupan kita yang mengarah tentang pendidikan sabar ini. Dan sabar ini memang kita harus terus kerjakan dalam setiap kehidupan kita.
Kita nggak bisa memaksa orang lain sabar, tapi kita juga nggak bisa sabar, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, karakter yang Tuhan ajarkan kepada kita seperti buah roh yang dinyatakan dalam firman-Nya itu patut dan layak kita pelajari. Nah, bagaimana kita cara mengembangkan karakter Kristus dalam setiap kehidupan kita? Proses ini, Bapak Ibu, ini bukan terjadi secara instan, secara mendadak, melainkan melalui proses demi proses, melalui step demi step yang kita jalankan. Karena kita tahu ya, dalam mengembangkan karakter ini kita benar-benar butuh waktu mempersiapkan diri kita dengan baik. Contohnya, kita menyadari kebutuhan, mengakui bahwa karakter manusia secara alami telah rusak oleh dosa dan membutuhkan transformasi dari Tuhan. Maksudnya begini, kita memang membutuhkan banyak hal yang kita butuhkan dalam setiap kehidupan kita hari-hari, baik kebutuhan jasmani yang hari-hari kita alami atau hari-hari kita butuhkan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan itu tidak serta-merta kita paksakan. Karena kita tahu bahwa kebutuhan yang kita inginkan itu ada batasnya. Kemudian kita juga menyadari kebutuhan akan rohani kita. Kita tahu bahwa dunia ini dirusak oleh segala dosa. Dan kita membutuhkan transformasi hati, transformasi pikiran, transformasi ucapan, dan banyak lagi transformasi yang kita harus ubah dalam setiap kehidupan kita. Karena kita harus sadar bahwa karakter untuk menyadari semuanya ini kita nggak bisa dapatkan secara instan. Oleh sebab itu, mari saya mengajak buat kita semua, kita mengembangkan karakter Kristus itu kita harus sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kemudian kita mengembangkan karakter Kristus itu dengan cara apa lagi? Dengan memandang kepada Yesus, menjadikan Yesus sebagai teladan utama melalui pembelajaran ajarannya. Banyak kita tahu ya, ajaran Tuhan Yesus itu sebenarnya kalau kita dalami, kalau kita benar-benar imani, itu mudah untuk dilakukan. Tetapi manusia memang terbatas dan manusia punya kehendak bebas untuk memilih untuk mau melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus atau melakukan seperti yang kita inginkan. Kita mau mengasihi orang seperti yang kita inginkan atau mengasihi orang seperti yang Yesus mau, seperti yang Yesus inginkan. Dan apa yang Yesus ajarkan ini kita melihat seperti Yesus ajarkan, Kristus center. Yesus sendiri itulah yang menjadi pembelajaran, menjadi role model bagi setiap kehidupan kita. Nah, ini menjadi hal yang penting bagi setiap kita. Para pendengar setia, Pro 1 RRI Palembang yang berbahagia. Lalu, cara apa lagi kita bisa mengembangkan karakter Kristus dalam setiap kehidupan kita? Ada penyerahan diri. Maksudnya mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam diri untuk mengubah pola pikir dan tindakan kita. Kita nggak bisa mengatakan bahwa itu semuanya karena kita. Kita nggak bisa itu semuanya karena kekuatan kita. Karena apa? Kita tadi kita secara manusia terbatas. Kita butuh Tuhan, kita butuh orang lain. Yang jelas kita butuh Tuhan. Dan kalau kita melakukan hal-hal yang kira-kira di luar kemampuan kita bisa tahu bahwa kita bisa melihat kapasitas diri kita. Jika kita nggak mampu, jangan kita paksakan. Yang jelas kita harus menyerahkan diri kita, penyerahan diri kepada Tuhan, mengizinkan Roh Kudus yang akan pimpin. Jadi semua apa yang ada dalam setiap kehidupan kita, itu kita minta pimpinan dan bimbingan tuntunan dari Roh Kudus. Supaya apa? Mengubah pola pikir kita.
dan tindakan kita. Makanya kita perlu bertobat setiap hari. Kita tahu kita manusia berdosa terus, meskipun kita telah ditebus, kita berusaha untuk tidak berbuat dan tidak melakukan dosa. Tetapi kita namanya manusia, kita terus berjuang untuk itu semuanya. Ya, kita bisa menyadari ya bahwa ketika kita dimanapun Tuhan tempatkan kita, baik di sekolah, di keluarga, di gereja, di pelayanan kita, di instansi manapun juga, pasti ada hal-hal yang membuat kita tidak mengenakan. Ada tekanan-tekanan sosial, bahkan tekanan-tekanan lingkungan sekitar kita juga. Ketika kita menghadapi itu semuanya dan kita tidak mampu, kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja secara penuh dalam setiap kehidupan kita, merubah pola pikir dan tindakan kita. Selanjutnya Bapak Ibu, cara apa lagi supaya kita bisa mengembangkan karakter Kristus? Meninggalkan kehidupan lama. Artinya apa? Berhenti berpusat pada diri sendiri dan berpusat pada Kristus serta kasih. Ada lagu yang mengatakan, bukan dengan barang fana ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Artinya apa? Kita dituntut untuk terus berjuang untuk meninggalkan manusia lama kita. Itulah namakan metanoia. Berubah pikiran, berubah tindakan kita menjadi hal lebih baik dari yang lama. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, inilah cara-cara kita mengembangkan karakter Kristus. Kita mau bahwa hanya Kristus center saja yang ada dalam diri kita. Oleh sebab itu, ketika kita melakukan itu semua, karakter Kristus ada dalam diri kita, kita yakin dan percaya supaya hidup kita berdampak bagi masyarakat luas, berdampak bagi keluarga, berdampak bagi sekeliling kita dimanapun Tuhan tempatkan kita. Nah, mengenakan karakter Kristus bertujuan agar hidup kita makin hari makin serupa dengannya dan mencerminkan kemuliaan Allah kepada orang lain. Ya, ini tahu kita melibatkan kemampuan untuk mengampuni, mengajar, menegur dengan kasih serta melakukan perbuatan baik di lingkungan sekitar maupun di tempat kerja kita. Nah, ini wajib. Dan kita tahu jika kita melakukan ini semua, kita mengenakan karakter Kristus ini, yakin dan percaya hidup kita pasti akan berdampak bagi banyak orang. Oleh sebab itu, statement closing pada malam hari ini, renungan hari ini, mengenakan karakter Kristus. Taruh hidup kita di dalam pikiran Kristus. Pikiran Kristus ada dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan sesuai dengan ajaran yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah kita ingin mendalami semua yang ada di dalam sifat-sifat Kristus itu dan kita bisa melakukannya dalam setiap kehidupan kita hari-hari? Oleh sebab itu Bapak Ibu, para pendengar setia Pro 1 RRI Kota Palembang yang berbahagia, renungan ini mengajarkan kita, ayo jangan lalai. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus ini, sambil kita menunggu kenaikan Tuhan Yesus, kita boleh melakukan hal-hal yang positif, mengenakan karakter Kristus, berbuat baik, melakukan kasih, mengasihi Tuhan dengan caranya Tuhan, bukan caranya kita, agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan hidup kita berdampak bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.
Kita berdoa. Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk firman yang boleh kami belajar sama-sama malam hari ini. Kami percaya Tuhan terus menolong kami dengan kekuatan Roh yang Kudus, menuntun, membimbing supaya kami benar-benar hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam karakter Tuhan Yesus yang sudah Engkau ajarkan kepada setiap kami, supaya setelah kebangkitan-Mu ini Tuhan, kami boleh melakukan apa yang Engkau ajarkan untuk boleh mengasihi Engkau dengan baik, bukan dengan cara kami manusia tetapi dengan cara-Mu sendiri, sehingga benar-benar Tuhan, makna kebangkitan-Mu itu kami bisa melakukan hari-hari kami bersama dengan Engkau saja. Karena kami mau seperti Engkau yang mengajarkan kepada setiap kami untuk tetap mengasihi sesama kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus terus tuntun kami, Roh Kudus terus bimbing kami, sehingga kami boleh hidup kami berdampak bagi banyak orang. Dan mereka boleh melihat, ya benar, kami adalah orang-orang yang meneladani Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, dan mengajarkan banyak hal, mengajarkan kebaikan, kasih yang mendalam bagi kami. Terima kasih, bersyukur untuk malam hari ini. Kami akhiri renungan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pendengar, demikian tadi Mimbar Agama Kristen yang sudah kita hadirkan malam hari ini sekaligus menutup Palembang Sore. Menemani Anda dari pukul 15 sore tadi bersama Senadir juga rekan Tata Edens. Dan selanjutnya Palembang Malam akan dipandu oleh rekan kita yaitu Billy Makomi. Yang sudah siap untuk menemani Anda malam hari ini hingga pukul 00 dini hari nanti. Terima kasih pendengar kebersamaan Anda. Semoga apa kita akan bermanfaat dan menambah wawasan kita semua melalui informasi. Saya Nadir juga rekan Tata Edin pamit undur. Terima kasih pendengar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi